Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah minggu kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat hari Minggu ini, tanggal 9 bulan Agustus tahun 2026. Hari yang baru, di minggu yang baru. Di bulan yang baru ini Bapak, kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai tiap langkah kami. Sampai akhir hidup kami, Tuhan tetap sama menyertai hidup kami. Bapak, kami mau habiskan ibadah minggu yang dahsyat dan luar biasa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah siap menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Saatku menyembahmu, Romo bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas. Katakan, ku angkat. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, saat ku sembah, ku pujimu. Angkat suaramu dari awal, katakan haleluya. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Bilang sama Tuhan, kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, saat kami sembah, kami puji Tuhan Yesus. Di situ kami melihat kuasa Tuhan bekerja, kemuliaan Tuhan turun. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih benar Tuhan seperti pujian ini. Saat kami menyembah Tuhan, saat kami meninggikan nama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, hadirat Tuhan bekerja, kemuliaan Tuhan dicurahkan. Dan dalam kemuliaan Tuhan kami percaya ada berkat, ada sukacita, ada kemenangan Tuhan.
Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau tundukkan hati kami, mau tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus yang sempurna, kepada firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkannya, sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, kita masuk lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di ibadah minggu. Ya Bapak Ibu Saudara, dasar dari kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini saya ambil dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama. Ini akan jadi pembuka kita. Nanti dasarnya dari 2 Tawarikh 16 dan 15 Saudara. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan ia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Bagian awal dikatakan maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari pembacaan Alkitab yang satu ayat tadi kita baca, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dia siapa? Anaknya siapa? Bicara tentang kepemimpinan yang di 2 Tawarikh 17 adalah kepemimpinan Raja Yosafat, anak dari Raja Asa. Tapi Saudara, apa sih yang menarik dari kisah Raja Asa sehingga saya mau ngajak kita untuk belajar dari kisah Raja Asa ini? Kita mau lihat dulu dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-15. Oke, sabar. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Oke, sampai ayat 20. Sampai ayat 15, tapi nanti kita akan lompat-lompat aja Bapak Saudara. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbut di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin untuk Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari orang Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, Raja Asa adalah orang yang menyingkirkan berhala-berhala. Baik gak? Baik. Dia punya iman bahwa apa? Yang dia sembah cuma Tuhan. Yang dia sembah adalah Allah Israel. Tapi nanti kita akan lihat apa ending dari hidupnya. Tapi kita baca dulu. Ayat 10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ke-3 tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Bapak Ibu Saudara, saya ngitung sapi itu 1 ekor. Kalau sapi dalam ukuran kecil itu 13, paling besar itu paling mahal 40 sampai 50 juta. Karena bicara tentang raja itu saya ibaratkanlah yang besar 50 juta. Itu dikatakan 700 lembu sapi. Berapa itu? 50 juta
Pokoknya miliar triliun 350 M apa saudara. Itu bicara tentang pengorbanan hewan-hewan sembelihan. Apa yang dilakukan Raja Asa itu baik. Kita lihat lagi ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Bukan hanya mereka mempersembahkan korban, mereka juga bersumpah untuk mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Belajar dari Raja Asa kita bukan hanya persembahan, bukan hanya datang ke gereja, tapi juga hidup kita mencari Tuhan. Hidup kita haus akan Tuhan. Ayat 13, setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan harus dihukum mati. Militan sekali kelihatannya Raja Asa pada saat itu di Dewa Tawari pasal 15. Lompat lagi ayat 15, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah dengan setia dengan kehendak yang bulat. Ayat 16, saya lompat aja ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Ma'aha neneknya dari pangkat ibu suri. Bayangin, neneknya, orang Batak bilangnya opungnya dia pecat dari kedudukan ibu suri. Neneknya ini siapa? Istri dari Rehabeam. Bapak saudara, kenapa dia memecat? Dikatakan karena neneknya membuat patung Asyera yang keji. Raja Asa sangat membenci berhala. Neneknya adalah penyembah berhala, pemuja berhala, sehingga apa? Opungnya atau neneknya dia pecat. Ya saya ngebayangin kalau neneknya Raja Asa adalah opung-opung Batak mungkin. Kamu ini kenapa kamu berani sama opung-opung? Kau kenapa kau ini berani sekali sama opung? Habis sudah. Tapi Bapak Ibu saudara, itu baru permulaan di 2 Tawarikh 15. Kalau kita lompat 2 Tawarikh 16 ayat 12, ini satu hal yang ngeri dari Raja Asa. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib. You know tabib? Kalau saya simpulkan, menurut KBBI, tabib itu adalah seseorang yang dengan kekuatan gaib, kekuatan spiritualis, menyembuhkan, mengobati suatu penyakit. Kalau saya simpulkan, itu dukun. Dalam tanda kutip dukun pada masa itu. Jadi ketika bicara tentang namanya Raja Asa, dulunya dia cari Tuhan. Bahkan tadi kita baca yang gak cari Tuhan. Tapi waktu ini nih, waktu sakitnya parah, dia cari dukun. Bukankah ada banyak orang Kristen yang dulunya setia sih, tapi giliran kena musibah ya datangnya ke dukun, ya datangnya ke orang temen yang kaya. Dia telepon, halo Eda, shalom, bisakah pinjam 100? Ketika ada masalah larinya ke sosmed, larinya juga ke narkopro. Ketika ada masalah lari dari gereja. Makanya hari ini saudara, kita belajar bahwa Raja Asa ini memulai dengan daging,
tapi memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Dia starting better but finishing not well. Dia memulai dengan baik tapi tidak mengakhirinya dengan baik. Makanya hari ini saya akan ajak kita belajar dari Raja Asa tentang finishing well, mengakhiri dengan baik. Lebih spesifik tentang kesalahan dari Raja Asa di akhir dari hidupnya. Doa saya kita tidak mencontoh, tapi kita belajar supaya kapanpun waktu Tuhan kita didapatinya setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Saudara adalah mengambil apa yang harusnya menjadi milik Tuhan. 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang kedua, lalu mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja. Bapak Saudara, mengeluarkan emas dari perbendaharaan rumah Tuhan itu apa sih? Persembahan. Dan mengirimnya kepada Ben-Hadad itu adalah temannya. Bapak Saudara, ada 3 hal yang menjadi hak Tuhan. Yang pertama persembahan, yang terutama persembahan hidup kita, Roma 12 ayat 1. Ada dendam dan pembalasan, ada juga kemuliaan. Nanti saya terangkan satu-satu. Yang pertama persembahan. Tapi Saudara, Roma 12 ayat 1 bilang persembahkan tubuhmu jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, itu ibadahmu yang sejati. Tapi kalau kita lihat juga Saudara, ada banyak orang yang akhirnya mencuri apa yang harusnya jadi milik Tuhan, persembahan hidupnya. Waktu yang dia pakai untuk harusnya melayani Tuhan, dia pakai untuk mancing lah, hobinya lah. Nggak ada yang salah dengan itu sih. Nggak ada yang salah kalau kamu piknik. Nggak ada yang salah kalau kamu hari Minggu makan BPK. Nggak ada yang salah. Dan nggak ada yang ngelarang. Tapi bisa nggak sebelum ngelakuin itu semua cari Tuhan? Waktu yang dia pakai harusnya untuk melayani Tuhan, dia habiskan untuk kerja. Nggak ada yang salah juga dengan kerjaan, itu baik. Tapi maksud saya bisa nggak kamu pakai waktu, kamu sediain waktu, sisihkan waktu untuk apa? Mencari Tuhan, untuk mempersembahkan korban. Bisa nggak waktu yang kamu pakai untuk menyembah Tuhan, ya barang 1 jam, setengah jam nyanyi ku pandang wajahmu sambil gitaran dan berseru, pertolonganku datang darimu. Bisa nggak waktu yang kamu habiskan untuk nonton drakor, scroll kamu pakai untuk datang ke gereja? Bisa nggak waktu yang kamu pakai untuk berenang, untuk mancing, kamu pakai untuk melayani Tuhan? Bisa nggak waktu yang kamu pakai untuk gosip, kamu pakai untuk melayani Tuhan? Dan Tuhan ingatin satu hal ini, hidup kita adalah persembahan. Please jangan kotori hidup kita. Lebih parah lagi, jangan ambil juga apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu hidup kita. Please jangan ambil nyawa kita, bos. Ada masalah, udah jangan. Selama Tuhan masih izinin hidup, pakai hidup untuk memuliakan Tuhan. Ada juga namanya dendam dan pembalasan. Alkitab bilang dendam dan pembalasan adalah hak Tuhan. Ada orang doa, Tuhan, dia habis nyakiti aku. Aku tahu sih Tuhan bilang ampuni, tapi boleh gak Tuhan sebelum aku ampuni, ku tonjok dulu mukanya.
pembalasan adalah hak Tuhan. Alkitab mengajarkan satu hal yang penting, jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Jika jubahmu diambil, jika bajumu diambil, berilah jubahmu. Jika kamu berjalan sekian mil, kasih sekian mil lagi lebih depan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu, berilah berkat kepada orang yang menyakiti kamu. Gak mudah bos, gak mudah. Betul sih, daging kita ini rasa terkoyak, mau ngampunin itu susah. Apalagi kalau orang yang nyakiti adalah orang dekat, orang yang punya ikatan batin. Ngelepasin pengampunan juga susah. Tapi masalah pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kita berdoa melepaskan berkat. Bukan doa Tuhan hukum aja dia, innalillahi Tuhan. Enggak. Ngeri amat. Yang terus ada juga namanya kemuliaan. Itu untuk Tuhan bos. Saya tertarik dengan kata mengeluarkan emas dan perak dari perbendaan rumah Tuhan dan rumah raja. Emas dan perak ini gambaran kemuliaan. Bapak Saudara, ketika Raja Asa mengambilnya, dia memberikannya kepada orang lain. Kemuliaan juga bisa dipakai seseorang. Pelayanan juga kadang bisa dipakai seseorang untuk kemuliaan pribadi. Khotbah yang dikhotbahin diri sendiri, kesaksian, fokusnya diri sendiri. Main gitar, ngerasa jago nih. Ya nggak salah sih punya skill bagus, tapi boleh nggak tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketemu gebetan, main ku pandang wajahmu dan berseru, semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, Saudara, kesalahan Raja Asa adalah sulit dinasihati atau sukar diberi nasihat. Ayat yang ke-9 dalam 2 Tawarikh 16, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia, terhadap Dia. Dalam hal ini engkau, Raja Asa, telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat yang ke-10, maka sakit hatilah Raja Asa karena perkataan penglihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab ia sangat marah terhadap ia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara, Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia tahu mana orang-orang yang bersungguh hati cari Tuhan. Dia tahu mana orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dia tahu mana orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Tapi dalam hal ini, dia mengingatkan Raja Asa telah berlaku bodoh. Tapi Raja Asa bukannya terima, oh ya Tuhan aku salah, maafkan aku. Enggak. Maka sakit hatilah Raja Asa karena perkataan penglihat itu, karena perkataan nabi itu. Saudara, ngeri ya. Ngeri ya kalau orang sukar untuk diberi nasihat. Ini kadang saya juga cross check apakah ada sifat Raja Asa dalam hidup saya. Karena gak mudah. Ada batin yang terkoyak untuk menerima nasihat.
Nasihat bisa datang dari siapa aja. Dari orang tua kah? Dari pendeta kah? Dari nabi-nabi kah? Kalau zaman dulu. Dari guru-guru kah? Dosen-dosen kah? Even dari anak kecil pun. Dari anakmu. Kadang karena kita ngerasa lebih dewasa ya, lebih tua. Lu tahu apa? Lu tahu apa? Gua udah banyak makan asam garam. Ya elah. Itu ya. Susah bos, susah. Ada idiom. Idiom itu kayak bahasa gaulnya sejenis apa ya? Perumpamaan. Kata kiasan lah dalam bahasa Inggris itu ini saudara. Kalau kita sering dengar kata kiasan, mending ngomong sama tembok atau ngomong sama lu tuh kayak ngomong sama tembok. Nah ini. Kalau orang suka dinasehati, kadang kita yang beri nasihat kan kayak gini juga kan. Dalam bahasa Inggris like talking to brick wall, seperti ngomong sama tembok yang diartikan jadi keras kepala. Dua tipe manusia sukar dinasehati. Yang pertama orang pemarah, yang kedua orang jatuh cinta. Bos, kalau orang jatuh cinta jangan susah. Kamu jangan sama dia bukan anak Tuhan. Gak apa-apa, dia cantik, dia baik. Kalau dia tersenyum bumi terbelah. Sakti amat bumi bisa terbelah. Orang lagi marah gua sama sukar. Para pelayan Tuhan, saya juga cross check. Ayo sama-sama yuk. Kita juga cross check untuk apa? Jangan keras kepala. Apalagi dengan perintah Tuhan. Jangan keraskan hati. Alkitab bilang Tuhan mengetok, karena siapa membuka ia akan makan dan minum bersama kita. Karena dalam apa saudara? Hati yang lembut, hati yang mudah diajar. Alkitab bilang disitulah berkat Tuhan mengalir. Memang sih berkat bukan masalah ketaatan kita, bukan. Tapi Tuhan tahu bagaimana memberkati orang yang taat. Ada berkat yang spesial ketika kita taat. Udahlah, taat aja lah. Karena kenapa? Ketika kita taat, pas ada aja sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Yang terakhir adalah kesalahan Raja Asa adalah hidup dalam zona nyaman. Ayat 19, 2 Tawarikh 15. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Bagian awal tidak ada perang. Bapak Ibu Saudara, tidak ada perang di sini maksudnya tenang-tenang, santai-santai. Justru karena ketenangan itu yang bikin Raja Asa akhirnya berbalik dari Tuhan. Bos, kenyamanan bisa menjauhkan kamu dari Tuhan. Ada orang yang waktu di bawah setia cari Tuhan. Minggu gereja, Senin sampai Selasa, sampai Minggu gereja lagi. Sampai orang pikir dia pengerja gereja, sampai orang pikir dia full timer, padahal kagak, jemaat biasa. Ada orang yang masih di bawah, setia sama istri. Tapi udah di atas, lupa istri, lupa Tuhan. Bos, di zonanya nyaman itu kita kadang bisa lupa ya sama Tuhan. Di zona nyaman kita banyak yang bisa diandalkan.
Sehingga apa? Ngerasa nggak butuh Tuhan. Di puncak kita ngerasa banyak yang bisa ditandakan, tapi di zona bawah, di titik terendah, gak ada yang bisa nolong kita. Di zona nyaman, di titik puncak, kita tahu siapa yang bisa. Semua orang ngakui kita saudara. Gue saudara nama lu itu Ito, gue Eda, gue. Kenapa? Karena mama kita sama-sama semarga. Padahal dari kita hidup nih, dari kita kecil, bayi sampai sekarang, ya pernah ngeliat batang hitungnya nongol di acara keluarga. Tiba-tiba ngaku-ngaku keluarga Eda Ito. Di lembah kelam, meninggalkan terus. Makanya titik puncak itu adalah titik paling berbahaya, karena terlalu banyak batu, terlalu banyak angin. Jadi apa? Pohon gak bisa bertumbuh. Makanya kita bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan izinkan lembah kekelaman untuk membentuk kita. Karena kalau saudara lihat di lembah itu banyak pohon. Bukan hanya di dunia nyata, di game pun lembah itu banyak pohon. Saya main game di lembah pohonnya banyak, giliran di puncak di gunung nih pohonnya dikit. Tapi justru di lembah itu tempat paling sakit, sekaligus juga iman kita dibentuk. Ayolah, jangan hidup di zona nyaman. Kalau hari ini kamu ngerasa lagi diuji sama Tuhan, lagi ada di lembah kelam, sebentar lagi ada pelangi sehabis hujan yang menanti hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita satu dalam doa. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji. Aman di bait-Mu. Satu asa dalam hidup kami Tuhan, satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang kupuja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan tiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Maka jiwaku, haleluya, jiwaku pun memuji. Aman di bait-Mu
asa di dalam hidupku. Jangan masa yang ku puja, ini yang kami percaya Tuhan, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Akui sama Tuhan, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu satu, selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Akui sama Tuhan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Akui sama Tuhan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, telah bertata di hatiku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, ya Ramase. Satukan hatimu, sembah Dia. Kau yang kami puja dalam hidup kami, Tuhan. Oh, ini yang kami percaya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Mari sembah Dia. Sembah Yesus. Yesus, Yesus. Ya Rama. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai Kau dapati aku. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu Tuhan disampaikan buat setiap kami. Kau yang meneraikan di hati setiap kami, agar setiap kami bukan hanya
jadi pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, kami sudah diingatkan bahwa Tuhan ingin kami finishing well. Tapi dalam semuanya itu kami perlu menghindari kesalahan-kesalahan Raja Asa. Yang pertama adalah mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Kami gak mau mencuri kemuliaan Tuhan, kami gak mau mencuri pembalasan yang adalah hak Tuhan, dan kami gak mau mencuri hidup kami yang adalah milik Tuhan. Yang kedua, kami mau belajar untuk jadi pribadi-pribadi yang mudah diajar, mudah dididik, dibentuk, mudah dinasihati Bapak. Dan yang terakhir, kami mau belajar untuk meninggalkan zona nyaman, memikul salib, menyangkal diri. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kami dan buat keluarga kami, ayah, ibu, anak, suami, istri, mertua, menantu, saudara demi saudara, diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan, kami beroleh umur panjang melihat anak cucu menantu kami diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa kami dan seisi rumah kami akan melayani Tuhan sampai akhir dari hidup kami. Kami berdoa Bapa bagi yang hari-hari ini menanti jodoh pasangan keturunan ilahi diberikan oleh Tuhan, tidak pernah terlambat tapi pasti datang tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami juga ucap berkat buat yang dalam kesendirian dan duda yatim piatu, orang tua jompo fakir miskin yang terpenjara. Tuhan melawat mereka, memberi kasih karunia buat mereka, menghiburkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu yang melayani di mana-mana tempat, pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru sekolah minggu, semua misionaris diberkati Tuhan dengan sempurna. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka diberkati Tuhan dengan sempurna, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, agar nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, terutama yang kami kasihi, yang kami kasihi bangsa Indonesia kami tercinta Bapa. Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan Tuhan. Kami berdoa bangsa kami bangsa yang toleran, jauhkan dari kriminalisme, rasis, jauhkan juga dari kerusuhan atas bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari diskriminasi, jauhkan dari korupsi, ketidakbenaran atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai yang ke daerah, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran, agar mereka dapat melaksanakan tugas panggilan mereka sesuai dengan panggilan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat pemberitaan Injil di mana-mana tempat, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, mengenal Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau terima berkat Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia yang dalam Kristus telah memanggil kamu kepada kemuliaan yang kekal. Ialah yang melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan bisnismu, karirmu, pernikahan kedua orang tuamu dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaan kemuliaan, bahkan pesta perjamuan kain anak domba. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Dapati aku tetap setia telah kulihat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya,
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.